Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, siapa yang ada di dalam hatimu. Pagi ini saya tidak akan khotbah seperti biasa, tapi saya akan bikin simulasi bagi saudara yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini bisa gunakan handphone untuk mencatat. Nah, pagi ini saya akan minta tolong 4 orang bisa maju ke depan yang akan bisa membantu saya simulasi. Mungkin saya perlu panggil apa? Saudara Andre, ya, bisa maju ke depan. Ya, tolong dibagikan. Nah, kemudian ada lagi yang mungkin Kong Hari, bisa nggak maju ke depan sini? Kemudian Pak Toro, ya maju ke depan Pak Toro. Ya, satu lagi. Siapa satu lagi? Bapak Opet Sinaga, maju ke depan. Iya, oke. Yang lain, mungkin yang di rumah bisa ambil kertas, kemudian kalau nggak ada kertas pakai handphone boleh, saudara-saudara. Nah, berdiri dulu ya, saya akan sampaikan firman Tuhan dulu, tetap ada di tempat di sini ya. Materi saya judulnya adalah siapa yang ada di dalam hatimu. Kita baca ayatnya terlebih dahulu, baru kita bermain-main simulasi. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan 6 ayat 4-6 ini adalah Torah, saudara. Dikatakan, dan kita sering melakukannya yang dengan Shema Yisrael. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah di dalam hatimu. Saya sambung dengan kitab Wayikra atau Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Kemudian di dalam pengajaran Yesua, kalimat Torah ini diulang kembali. Di dalam kitab Matius 5 ayat 43-48. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di Syamaim, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat?
Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu, materi ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Karena Tuhan tentu saja melihat sikap hati kita. Nah, sikap hati yang benar akan membawa pada damai sejahtera. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa tujuan simulasi ini. Simulasi ini dengan tujuan agar selalu ingat. Saudara yang di rumah juga bisa ikut ya, ambil kertas atau catat pakai HP, enggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, tindakan dan sikap ini adalah spontanitas, tidak ada rekayasa. Saya tidak pernah omong-omong dulu, bukan? Ya, tidak ada omong-omong dulu. Jadi ini betul-betul tanpa rekayasa, saudara. Saya nggak pernah omong sama Pak Obed, saya bilang, nanti gini-gini ya. Tidak pernah, ini hanya langsung spontanitas. Kemudian yang ketiga, apapun pilihan saudara, tidak ada yang salah. Sekarang, masing-masing berpikirlah 7 orang yang paling saudara sayangi. Pikirkan 7 orang yang paling saudara sayangi, catat di situ. Saudara yang ada di rumah juga bisa mencatat 7 orang yang betul-betul saudara sayangi. Saya tunggu ya. Yang di rumah juga boleh catat pakai HP atau pakai kertas. Saya tunggu. Sekali lagi 7 orang. Ya, silahkan saudara renungkan dulu siapa kira-kira orang yang paling saudara cintai, paling saudara sayangi. Ya, saya kasih waktu, kita santai saja Bapak Ibu. Saya berharap simulasi ini akan membawa kita mengingat bahwa Tuhan ingin sikap hati kita itu benar. Kalau sudah, ngasih tahu sudah ya. Sudah Andre? Oke, sudah. Yang lain saya tunggu. Pokoknya 7 orang yang saudara sayangi. Jadi apapun pilihan saudara, tidak ada yang salah. Sudah? Oke. Tinggal 2 lagi. Pak Toro sudah? Kurang 1, saya tunggu. Oke, tenang saja, santai. Kong Hari sudah? 7 orang yang paling disayang saudara semua. Karena temanya adalah siapa yang ada di dalam hatimu. Sudah? Pegangin aja, jangan serahkan saya. Pegangin. Sudah Pak Toro? Semua sudah ya? Saya berharap saudara yang ada di rumah dan yang ada di sini sudah semua ya? Oke, sekarang saudara lihat ke caption berikut ini. Nah, pada suatu hari, saudara itu didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu berkata begini, ada 3 orang yang akan aku ambil. Kira-kira 3 orang itu siapa saja yang akan saudara
serahkan untuk kembali ke rumah Bapa terlebih dahulu. Hapus 3 orang. Pakai perasaan boleh, ya. Ya memang berat, memang berat, ya. Tapi ini simulasi Bapak Ibu, untuk mengingat, saudara juga boleh hapus 3 orang. Malaikat itu berkata kepada kita, anakku, aku sangat mengasihi engkau dan 7 orang yang kau catat. Tapi kali ini aku akan mengambil mereka 3 orang. Siapa yang akan kau serahkan kepadaku untuk kembali pulang ke rumah Bapa terlebih dahulu? Sudah semua, saudara? Halo? Semua sudah? Ande? Sudah, oke. Setelah itu, malaikat berkata lagi, ternyata masih kurang. Loh, kenapa saudara tertawa? Ya, masih kurang. Berikan kepadaku 2 orang lagi. Ayo, serahkan mereka. Coret di kertas itu. Ya, kalau saudara bilang berat, ya berat. Saya katakan 7 orang ini adalah orang-orang pilihan yang ada di dalam hati kita semua. Amin. Jadi siapapun nanti yang tersisa, itu enggak masalah. Mereka tetap ada dalam hati kita semua. Amin. Cuman hanya disisain. Sekarang tinggal berapa orang? 2 orang. Malaikat itu bilang, serahkan kepadaku 1 orang lagi. Jadi saudara harus bisa menyerahkan 1 orang lagi. Nah, sekarang saya mau tanya kepada, minta tolong mic-nya dong. Nah, dimulai dari siapa dulu? Pak Andre dulu boleh, ya. Nanti saya akan tanya ke 4 saudara kita ini, ya. Bisakah saudara merasakan beratnya suatu perpisahan ini? Apa yang ada dalam hatimu? Masing-masing kasih jawab. Berat ya, karena sudah tiap hari bertemu juga setiap saat berkumpul. Jadi kayak enggak ada yang memisahkan gitu lah, jadi lebih dekat gitu. Kita tentu tahu bahwa hal ini suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus terjadi. Kalau Yesua belum datang tentunya ya. Nah, tadi Pak Andre sudah menunjukkan perasaannya. Sekarang bagaimana dengan Bapak Obed Sinaga? Silakan. Pertanyaannya sama. Bagaimana perasaan saat harus melepaskan orang-orang yang dicintai? Perasaan yang tentu sangat menyedihkan, sangat berat dan harus diperhadapkan pilihan yang sangat-sangat disayangi. Tentunya hal ini menjadi suatu dilema yang luar biasa dan harus penuh dengan pertimbangan yang luar biasa pula. Oke, sekarang Pak Toro. Sebetulnya semuanya itu berat karena ya sudah kita kumpul, bergaul bersama, mendampingi, tapi bagaimanapun juga itu harus terjadi. Jadi kita tetap ikhlaskan dan kita doakan semoga nantinya kita juga akan selalu berkumpul lagi di alam yang kekal.
Ya, Kong Hari. Ya, saya kira juga sama saudara kita semua ini sudah dirangkum semua bahwa kita tidak akan bisa orang yang kita kasih, kita pilih satu-satu ini rasanya tetap berat sekali ditinggalkan orang yang paling kita cintai. Begitu, Abi. Oke, itu adalah pertanyaan yang umum, saudara. Saya akan bertanya ke hal yang lebih dalam, termasuk saudara yang ada di sini dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Tolong bacakan orang yang tersisa dan alasannya apa kok disisain orang ini. Ya. Sekali lagi, ya, saudara perhatikan sekali lagi. Siapapun yang tersisa, itu tidak ada yang salah, saudara. Kenapa? Karena toh 7 orang itu ada di dalam hati mereka. Cuman hanya disuruh pulang duluan. Paham Bapak Ibu? Ya, jangan sampai nanti saudara, loh, kok aku, kok duluan? Enggak boleh begitu ya. Ini bukan salah benar, semuanya benar. Cuman disuruh pulang duluan dan yang terakhir adalah disuruh untuk menemani dalam hidup di dunia ini. Silahkan siapa orang terakhir, alasannya apa? Ya. Maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Di sini saya tulis 7 orang yang paling saya sayangi, akan saya sebut satu-satu. Oh, itu lebih bagus. 1, nomor 1, Bapak Yahweh sendiri. Kedua, Papa saya. Ketiga, Mama. Keempat, istri saya. Kelima, anak. Keenam juga anak 2, yang ketujuh nenek saya. Jadi yang tersisa ini nomor 1 adalah bahwa ya Bapak Yahweh sendiri. Yang saya cintai, yang memberi saya kehidupan, yang memberi saya kesehatan, sampai hari ini saya masih bisa bernapas, dan memberi saya kekuatan segala macam yang pernah juga saya alami dulu, penuh mujizat dan pokoknya memberi saya segala. Kalau tidak ada Bapak Yahweh mungkin saya tidak akan hidup sampai hari ini. Itu alasan saya. Ya, Makasih. itu adalah jawaban saya pikir klasik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mencintai Tuhan itu memang sudah harus. Ya. Cuman yang saya pertanyakan adalah orang yang tersisa itu siapa? Kalau Bapak Yahweh kan bukan orang, dia Tuhan. Nah pertanyaan saya adalah orang yang tersisa. Apapun jawabannya itu benar, karena ada 7 orang yang ada di dalam hati Kong Hari. Ayo pilih lagi, hidupkan itu 1. Ini simulasi ini nampaknya sederhana, tetapi kalau saudara mau memahami ini sangat dalam banget. Ya, silakan hidupkan 1 orang yang akan menemani Kong Hari sampai mati. Istri saya. Oke, ya boleh beri tepuk tangan, nggak apa-apa. Oke, alasannya apa? Alasannya dia akan menemani saya sampai akhir hidup saya. Kalau saya mungkin sudah enggak punya kekuatan apapun, dia akan mungkin masih bisa membimbing saya atau ya melayani apapun kondisi saya. Kemungkinan ya seperti orang-orang sudah tua itu kan mungkin bawel rewel gitu, tapi masih ada dia yang menemani setia.
meskipun apapun yang terjadi dia akan yang mendampingi saya Oke. sampai hidup. Sekarang Terima kasih. Pak Toro, kasihkan. Siapa orang terakhir yang Bapak tinggalkan? Orang terakhir yang tersisa Ya, di dalam keluarga itu anak. oke. Alasannya apa? Alasannya kalau istri itu sudah semenjak menikah sampai tua sudah selalu mendampingi, dan anak itu akan meneruskan generasi dan akan merawat saya sampai tua. Itu Pak Mas. Bagaimana kalau anak itu ternyata dia akhirnya kawin dengan orang lain dan Bapak ditinggalkan? Saya percaya dan yakin bahwa anak yang sudah di dalam Bapak Yesua akan selalu merawat orang tua dan tidak pernah akan melupakan orang tuanya. Ya, tapi tiap hari siapa yang akan menjaga, memelihara Pak Toro? Sedangkan dia sudah punya keluarga sendiri. Saya kira saya percaya anak mempunyai apa ya, pemikiran yang tulus dan ikhlas terhadap orang tuanya. Oke. Ya, itu jawabannya ya. Iya. Oke, sekarang Pak Andre. Ya. Siapa orang terakhir? Anak terakhir saya, Pak. Tiel. Karena dia kan masih muda, dia harus merasakan kehidupan ya. Kalau yang lain-lain kan sudah pernah merasakan, dan saya percaya generasi terakhir ini bisa terus bertumbuh, juga bertumbuh dalam iman, juga bisa melayani gitu. Jadi yang anak yang terakhir? Anak terakhir. Oke, pertanyaannya sama. Bagaimana kalau mereka kawin dan dia punya keluarga sendiri? Bukankah yang sering kita dengar seorang anak ketika dia sudah kawin biasanya tidak mau direpotin oleh orang tuanya? Lo betul atau tidak, saudara? Nah, sekarang anak terakhirmu ada di sini enggak? Enggak ada. Eh? Enggak ada. Enggak datang ya, Bro. Oh, enggak datang. Waduh, kalau datang mau saya tanya ini. Ya. Kalau Pak Toro ada enggak yang datang di sini? Ada, siapa? Doni ya. Doni, mana Doni? Doni. Nah, yang satu kok pilih Aldo apa Doni? Doni dah. Doni ya. Yang terakhir. Nah, terakhir Doni. Ya, Doni, Pak. Doni, mana Doni? Ayo maju sini, Doni. Ya. Loh, ini sebuah fakta loh, saudara. Ya, Pak, ini sekali Pak, lagi. ini harusnya istrinya ditanyain. Ayo nanti. Si Mei. Nanti. Sini, kan ya, Ya, ini kan Mame, anak. maju ke depan, Mame. Kan hadir. Ya. Doni dulu, ya. Saya mau tanya, Doni, itu papimu sayang banget loh sama kamu. Kamu rasakan nggak kasih sayang papimu? Saya rasakan. Saya rasakan ya. Terus bagaimana dengan prinsip papimu ini? Karena kalau nanti sekali waktu kamu sudah kawin, bagaimana sikapmu dengan orang tuamu ini? Ya, saya tetap mengingatnya. Ya, mengingat, merawatnya. hanya mengingat. Dan merawatnya. Bagaimana? Bisakah kamu merawat papimu juga? Karena mereka sekali waktu menjadi tua. Bisa. Bisa? Bisa. Good. Kasih tepuk tangan, saudara. Haleluya. Nah, Mak Me sekarang. Mak Me, ini Kong Hari milih Mak Me sebagai orang terakhir yang menemani kehidupan dia. Bagaimana sikap Mak Me terhadap apa yang Kong Hari katakan, bahwa dia adalah orang yang memilih Mak Me dalam kehidupan di dunia ini. Apa yang akan Mak Me lakukan terhadap Kong Hari?
Silakan cerita. Yang pasti saya sangat bersyukur ya, karena dia memilih saya menjadi teman hidupnya sampai akhir hayatnya. Dan saya akan melakukan semua yang akan saya lakukan terhadap dia, mengasihi dia, melayani dia, dan mencintai dia sepenuh hati. Sampai Tuhan memanggil kami kembali atau Tuhan mengangkat kami kembali. Haleluya. Kasih tepuk tangan saudara. Wow, luar biasa ya. Kemudian Pak Andre, ayo. Tadi Cuma nggak datang sih ya. Iya. Kenapa nggak Tapi datang? saya percaya Pak, Tiel itu pasti mengasihi Bapak Yahweh lebih dahulu dan juga mesti mengasihi keluarga, gitu ya. Orang tua terutama mungkin yang tersisa kan saya sama Tiel ya. Ini kan seandainya gitu ya, Bapak Yahweh memanggil ketujuh orang ini, saya disisai itu. Biar dia kan ya itu yang tadi saya sebutkan supaya dia bertumbuh menikmati kehidupan di dunia ini juga dan juga terus melayani Bapak Yahweh. Saya hanya percaya terus kepada Bapak Yahweh bahwa Tiel pasti setia kepada Bapak Yahweh juga bisa merawat saya. Gitu aja Pak. Siapa saja orang-orang yang 7 orang itu? Ya, di antara 7 tapi yang terutama dulu pasti Bapak Yahweh ya. Yang orang-orang ini saya sebutkan itu pertama istri saya, Emi, kedua anak saya yang nomor besar Sepa, kedua Sekina, ketiga Seltiel, keempat mama kandung saya, keenam koko saya nomor 1 Robin, dan ketujuh Mami Esther. Tapi di pilihan ini yang kedua yang diserahkan 3 kan harus orang tua dulu, mama, terus kakak saya juga Mami Esther. Ya. Nah gitu ya, kan biar generasinya itu yang tua-tua dulu lah. Kan keinginan kita mereka sudah menikmati kehidupan ya, gitu Ya. aja. Apa alasan Mami Esther masuk di dalam daftar? Ya, ya saya sudah menganggap Mami itu sebagai kakak, kayak kakak kandung saya sendiri, dekat dari dulu, juga sudah membimbing saya juga sebenarnya bersama Papi ya. Cuma kan ini pilihan, jadi ya harusnya pilihannya itu jangan 7, kalau bisa kan lebih banyak gitu kan. Jadi kita nulis lebih banyak. Ya. Oke, sekarang Mami Esther maju ke depan. Kan dari dulu belum pernah muncul di publik. Ini kesempatan. Ya, silahkan kasih pendapat apa yang Pak Andre Ong ini sampaikan, bagaimana sikap Mami Esther terhadap keluarga Bapak Andre Ong. Silahkan. Iya, karena keluarganya papa mamahnya Andre Ong itu juga masih kerabat dengan mama papa saya, dan juga karena bertetangga, dan juga karena saya melihat Andre itu dari sejak kecil-kecil gitu ya. Seperti itu, jadi apalagi pada waktu kita mengalami sesuatu yang berat, pada waktu ada pengajaran-pengajaran seperti itu, Andre ini tetap bertahan di tempat ini, dan itu membuktikan bahwa Andre itu mengasihi keluarga kami, ya, dan mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sungguh pada waktu Andre pertama kali jatuh cinta, saya dulu yang mengetahuinya gitu loh. Ya, dan saya bersyukur karena sampai saat ini juga Andre bersama-sama melayani di tempat ini. Dan saya berterima kasih karena saya juga ada di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya. Ya, sekarang
Pak Obed, ya, siapa tujuh orang itu dan siapa alasan apa yang disisain? Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Ini mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara, mohon maaf juga terlebih kepada istri saya. Ayo. Ini biar tidak ada rekayasa aja, saya juga tidak ada coret-coret, tidak ada ganti-ganti. Nanti saya minta tolong Aldo bacakan dengan Doni atau Aldo? Doni. Ya. Doni bacakan sendiri ya. Ya, coba tolong bacain. Iya. Yang yang keras. pertama ada istrinya. Yang keras. Yang pertama ada istrinya, kemudian yang kedua ada anak Azaria, kemudian yang kedua ada ketiga anak Kanaya, kemudian keempat ada anak Misael, kemudian kelima ada Bapak Budianto, kemudian keenam ada Papi Lukas, kemudian yang terakhir ada Bapak Heri. Sudah, sekarang yang tersisa? Ya, terima kasih. Jadi di antara yang ketujuh ini, Ya. ketika dikatakan 3 yang tereliminasi, ini saya memilih yang sudah berusia. Yang sudah berusia, yaitu bapak kandung saya sendiri, orang tua kandung saya sendiri, Bapak Budianto. Kemudian usia yang lebih senior lagi, mohon maaf Papi Lukas ya. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga adalah bapak mertua saya, Bapak Heri. Ya, jadi itu yang ketiga yang tereliminasi kalau ketika Bapak Yahweh panggil. Dan kemudian disuruh memanggil 2 lagi. Nah, di sini yang kedua saya memilih anak saya. Anak saya ini karena berhubung usia juga, saya pilih anak Azaria, dan yang kedua adalah anak Hanaya. Nah, dan ketika disuruh memilih 1 lagi, sehingga tersisa 1, jadi mohon maaf kepada istri saya, kamu tetap yang menemani saya di dunia ini. Haleluya. Anak saya yang ketiga yang saya coret. Puji Bapak Yahweh, itu semua alasan yang saya berikan, karena harapan saya, istri saya, pendamping saya, dialah yang akan selalu terus menemani kehidupan kita untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Amin, haleluya. Sekarang minta tolong Ibu Ayu bisa maju ke depan. Kasih sedikit masukan. Ya, bisa dilukir. Oh, oke. Ya, langsung bisa. Oke. Ya, dilukir gitu. Ya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Saya di sini bersyukur, berterima kasih karena suami sudah memilih saya sebagai pendamping hidup. Sejak awal itu semua adalah dari Bapak Yahweh. Tuhan yang sudah memilih saya untuk menjadi pendamping suami saya, dan dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita mau bersama-sama. Kita mau bersama-sama dalam kehidupan ini, bersama-sama sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Saya percaya karena anak-anak itu adalah titipan Bapak Yahweh. Namun pasangan hidup adalah nanti yang akan menemani kita sampai Tuhan mengangkat kita kembali. Terima kasih, itu saja. Ya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Obed nih. Kenapa saya ada dalam daftar orang yang dikasihi? Iya Bi, ini salah satu alasan yang tentunya bukan hanya saya, tapi semua jemaat pasti akan memilih Papi Lukas. Amin ya Bapak Ibu? Amin. Pasti akan menjadi 7 di antara yang dikasihi, karena Papi menjadi seorang mentor yang dipakai Bapak Yahweh untuk kita semua bisa menerima kebenaran dan keselamatan. Haleluya. Amin. Itu Terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang masih memilih saya. Kalau seandainya disuruh milih ada 7 orang.
Saya jadi ingat bagaimana Pak Obed masuk pertama kali di tempat ini, yang pernah disaksikan bahwa dia ingin ke sini pun, gereja ini sempat seolah-olah hilang, saudara. Enggak nampak. Tapi singkat cerita akhirnya bisa menemukan, dan dia mengenal nama Bapak Yahweh, dan sampai hari ini bahkan masuk dalam dunia pelayanan. Dan saya sangat bersyukur karena pelayanannya sangat luar biasa. Saya sangat mengasihi keluarga Pak Obed, bahkan juga seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Saya rasa simulasi ini kayak sedikit mengaduk-ngaduk perasaan kita ya Bapak Ibu. Ya, saudara merasakan nggak kira-kira? Saya lihat ada beberapa jemaat yang meneteskan air mata. Mau nggak kira-kira kalau saya panggil ke atas untuk memberikan tanggapannya? Mau, saudara? Saya lihat di sini ada beberapa orang. Mungkin saya minta wakil satu saja, yaitu saudara Siska, bisa maju ke depan. Silahkan. Kasih masukan, karena saya tadi lihat Siska banyak meneteskan air mata. Silakan kasih mic-nya, bisa kasih masukan, silakan. Shalom semuanya. Untuk daftar orang yang kita kasihi, memang kalau misalnya kita ditinggalkan dengan orang yang kita cintai, itu memang berat, sedih buat kita. Apalagi kalau kita disuruh pilih salah satu yang mana duluan, mana yang belakangan gitu. Karena itu pasti jadi pilihan yang berat buat kita gitu. Cuman karena saya sudah pernah mengalami ditinggalkan orang yang kita cintai gitu, ya itulah sedih gitu. Kalau misalnya saya boleh pilih mana yang harus duluan, mana yang tidak harus duluan, ya berat gitu. Cuman kalau saya sih di sini, kalau orang yang kita cintai itu sudah percaya kepada Bapak Yahweh, saya percaya dia akan kembali ke tempat yang lebih baik. Dan kita akan kembali kepada Bapak Yahweh sampai selama-lamanya kita hidup bersama. Kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai tapi dia belum percaya kepada Bapak Yahweh, itulah yang sangat menyedihkan buat saya. Jadi kalau di sini saya pilih orang yang terakhir yang menemani saya itu adalah mama papa saya gitu. Karena kalau saya suruh pilih dari antara mereka berdua, saya berat karena mereka belum percaya Bapak Yahweh, itulah yang sangat saya sedihkan gitu. Itu yang buat saya teteskan air mata itu gitu. Karena itu merupakan kerinduan saya untuk mama papa saya itu percaya Bapak Yahweh. Itu aja sih. Jadi, ya, oke. Bapak Ibu, ini satu pernyataan yang sangat luar biasa ya. Artinya pilihan-pilihan itu punya alasan yang kuat. Kenapa dia pilih orang tuanya? Bukan berarti dia tidak menyayangi anak dan suami, tetapi dia punya satu visi yang besar, yaitu untuk keselamatan kedua orang tuanya. Saya berharap kita pun juga punya visi dan misi yang sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sudah ikut bersama-sama main simulasi ini. Namun sebelum mereka turun, kita berdoa terlebih dahulu. Saya netralkan kita semua. Haleluya, dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini kami bersama-sama sudah belajar bagaimana perasaan kami masing-masing harus diaduk-aduk melalui simulasi ini. Kami percaya ya Bapa,
apa yang kami katakan di sini tidak akan pernah terjadi karena kami akan rapture bersama-sama. Namun demikian untuk pernyataan saudara kami, Ibu Siska, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Selamatkan keluarga yang belum di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu saya netralkan seluruh alam supranatural kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kembali netral seperti sedia kala. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Silahkan kembali. Bapak Yahweh memberkati. Pulpennya boleh diambil masing-masing buat hadiah. Haleluya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini? Kalau saya perhatikan semua orang yang maju ke depan, mereka punya pemikiran yang sama. Di dalam hati mereka ada Bapa Yahweh. Di dalam hati mereka ada cinta kepada Bapa. Ini yang harus dipertahankan. Waktu kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Jadi kalau kita pertanyakan apa yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini, yang pertama, setidak-tidaknya saudara bisa merasakan beratnya mengizinkan orang-orang itu kembali pulang lebih dulu. Betul saudara? Halo? Memang ini berat untuk kita, ya, sangat berat bahkan. Kita selalu bersama, kita selalu berkumpul, makan bersama, bersenda gurau bersama, bepergian bersama, tetapi dia harus meninggalkan kita selama-lamanya. Itu beratnya luar biasa. Apalagi saya ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu, setiap kali saya ke Israel, pasti ada kehilangan jemaat yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kepergian ke Israel itu adalah pertemuan yang terakhir. Dalam hal ini kita harus selalu siap bahwa kapanpun kita bisa terpisah satu dengan yang lain. Paham Bapak Ibu? Mau berpisah kita sekarang, besok atau lusa, itu bukan masalah. Yang terpenting adalah hati kita ada Bapa Yahweh. Mau dipanggil sekarang, besok, lusa, no problem. Karena saat Bapa Yahweh panggil kita, kita pasti sudah selamat. Tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Inilah yang kita bisa petik pelajaran dari simulasi ini, saudara. Karena kita menyadari bahwa hidup kita, suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti akan berpisah. Kecuali Yeshua datang untuk yang kedua kalinya. Dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah engkau siap? Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin saudara sudah mengakui Bapa Yahweh, tapi apakah saudara masih beribadah di tempat nama asing? Tidakkah itu sebuah larangan besar menurut firman Tuhan di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 dan 6 dan disambung ayat 13 sampai ayat 14? Atau mungkin kalau saudara adalah seorang pendeta, apakah engkau tidak merasa takut
Apalagi kalau kita sudah mengakui bahwa di Shamayim sana hanya ada nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Apakah saudara masih campur baur, campur-campur, dan menganggap itu tidak bermasalah? Kalau dibilang tidak bermasalah, saudara, itu hanya sebuah perasaan. Jangan sampai kita berpikir, buktinya aku campur-campur juga enggak apa-apa. Itu bukan sebuah kebenaran. Bahkan hari ini engkau menghujat Tuhan pun tidak akan langsung mati. Tetapi urusannya jadi panjang kalau sampai kita berhadapan di kursi pengadilan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara pikir, oh saya campur-campur juga enggak apa-apa. Di sana juga ada mujizat. Mujizat bukan tolak ukur sebuah kebenaran. Faktanya, di luar nama Bapa Yahweh, ada mujizat atau tidak? Ada. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena kita tidak berurusan dengan manusia. Kita tidak berurusan dengan pejabat tinggi. Bahkan kita pun tidak berurusan dengan para malaikat. Tapi kita berurusan dengan si pemilik Shamayim. Dia datang ke dunia ini dengan serius. Dia menyelamatkan kita. Sampai berdarah-darah. Itu bukti keseriusan kita. Kenapa kita takut? Kita campur-campur. Alasannya untuk nama Bapa Yahweh kita bisa diterima, untuk di luar nama Yahweh juga bisa diterima. Cari amannya. Karena orang menganggap belum siap. Saya katakan siap tidak siap. Hal nubuatan ini harus bergulir. Siapa yang melawan, dia akan kelibas seperti bola salju. Tidak ada satupun yang bisa menahannya. Bola salju itu kalau sudah menggelinding, bukan semakin kecil, tetapi semakin bertambah besar. Kenapa sampai sekarang kita masih takut untuk memanggil nama Kudus Bapa Yahweh? Ini pembelajaran yang harus kita pahami. Kemudian juga yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini untuk orang yang terakhir menemanimu? Pernahkah engkau berpikir bahwa orang-orang ini yang harus disayangi? Kadangkala kita tidak bisa lagi punya komunikasi. Kita punya jurang pemisah atau gap. Tetapi ketahuilah dari simulasi ini, saudara, kita harus menyadari bahwa bagaimanapun hati kita ada di dalam diri orang tersebut. Dialah yang menemani saudara sekalian. Cintailah mereka. Bahkan saya katakan, 7 orang yang menjadi pilihan saudara, itu adalah orang-orang istimewa dalam hidup saudara. Dan tentunya, kalau saudara masuk dalam daftar itu, cintailah mereka dengan segenap hati. Bapak Ibu yang terkasih, saya di sini bertindak selaku gembala, dan saya sangat menyayangi saudara semua. Bahkan sekarang saya bertambah, karena cinta saya, kasih saya bukan cuma untuk jemaat Kehilat Aleph Tau, tapi untuk seluruh subscriber semua dan orang-orang yang tentunya mau mengakses Kehilat kita dimanapun mereka berada. Kami belum pernah berjumpa, tapi saya percaya sekali waktu kelak kita akan berjumpa di Shamayim. Doa saya untuk saudara sekalian, agar supaya saudara diberkati semakin berlimpah-limpah. Saya katakan hidup kita ini sudah tidak lama, Bapak Ibu. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran dari luar sana yang membuat kita menjadi bingung. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya,
Tentu orang ini adalah orang yang baru mengenal nama Bapa. Pertanyaannya, Pak Lukas ini ikut aliran apa? Saya jawab, saya tidak ikut aliran-aliran. Karena saya tidak mau tahu tentang aliran. Ada yang bilang, oh ini mesianik, oh ini begini. Saya katakan, saya tidak ikut aliran. Yang saya ikut adalah apa yang kitab suci tulis kita lakukan. Mudah sekali bukan? Terserah Anda mau nyebut aliran apa. Aliran air? Tentu tidak. Saya mengikutnya aliran kitab suci. Apa yang kitab suci tulis, itu yang harus kita lakukan. Makanya saya orang paling strike dalam masalah nama. Nggak bisa campur-campur. Yeshua HaMashiach, strip miring apa? No. Yeshua ya Yeshua. Bapak Yahweh ya Bapak Yahweh. Nggak bisa dicampur-campur, saudara. Mohon maaf kalau campur-campur saya nyebutnya bunglon. Tahu bunglon? Kalau ditaruh di warna hijau, dia jadi hijau. Ditaruh di warna putih, jadi putih. Ditaruh di warna kuning, jadi kuning. Nggak tahu kalau ditaruh di bendera LGBT, jadi apa? Ya. Apakah mungkin bunglon itu juga ikut LGBT warnanya? Karena belum pernah ada yang nyoba, saudara. Ini adalah pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan. Sekarang tadi ada sebuah pertanyaan. Kenapa saudara memilih orang itu? Yang ingin jadi pertanyaan saya adalah, apakah mereka yang saudara pilih itu tidak pernah berbuat salah? Kira-kira pernah nggak bikin kesalahan? Pernah. Tapi kenapa Anda kok pilih dia? Ini sesuatu yang penting. Artinya apa, saudara? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya apa? Kita tidak melihat kesalahan orang itu. Tapi kita melihat bahwa hukum kasih itu sifatnya kekal adanya. Jadi saya katakan kepada keempat orang tadi, mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap hati yang sangat luar biasa. Mereka tahu bahwa pilihan terakhir yang mereka pilih itu pernah melukai hatinya, pernah berbuat salah. Karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan, tetapi kita mau memperbaiki kehidupan agar hari ini bisa jauh lebih baik dari hari kemarin. Betapa bahagianya saudara yang diberikan kesempatan untuk menjadi manusia terakhir dari keempat pilihan ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, kenapa ada begitu banyak orang dari agama seberang? Ketika masih hidup bertengkar terus, ribut terus, tapi giliran sudah mati, dibelikan buah-buahan, dibelikan rumah-rumahan, diberikan mobil-mobilan, diberikan parabola-parabolaan, diberikan uang-uangan, lalu dibakar. Katanya itu buat sangu di sana. Nah, kalau mobil-mobilan, apa bisa jalan di sana? Ini penting Bapak Ibu. Saya katakan seperti ini, jangan sampai ketika hidup kita ribut terus. Nanti giliran sudah mati, dikasih ini itu percuma, nggak ada artinya. Apakah mereka bisa lihat sesajen kita? Apa yang kita sajikan untuk mereka? Tidak. Dan saya katakan, mohon maaf, itu sebuah perbuatan yang sia-sia. Kalau saudara melakukan itu di rumah masing-masing, sementara waktu hidup diajak bertengkar. Coba seandainya yang mati itu muncul tiba-tiba, lalu makanan itu dimakanin dia semua. Paling juga kabur.
lari ketakutan? Betul nggak Bapak Ibu? Kita ini dimudahkan oleh Bapak Yahweh. Cukup percaya saja, maka keselamatan saudara dapatkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi menjadikan kita menambah wawasan. Yang keempat, bagaimana perasaan saudara saat saudara berhadapan dengan suatu fakta bahwa orang yang dekat satu persatu meninggalkan kita. Kita harus menyadari sebuah kehidupan keluarga. Karena yang namanya keluarga itu tidak selalu berurusan dengan darah dan daging. Ada keluarga yang ribut terus, tapi dengan orang yang seiman begitu akrab. Kenapa dengan orang yang tidak sedarah bisa akrab, tetapi justru dengan orang yang sedarah tidak pernah bisa akur? Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita semuanya Bapak Ibu. Bahwa yang namanya keluarga itu tidak bisa diukur hanya dengan darah. Syukur-syukur mereka dalam keadaan baik bersama kita. Tapi kalau tidak, inilah yang namanya keluarga. Sama seperti kita di tempat ini Bapak Ibu. Kita memang tidak sedarah, tidak satu keturunan, tetapi kita diikat dalam satu ikatan keluarga Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita ada dalam satu kesatuan iman. Kita harus saling tolong menolong, kita saling dukung mendukung di dalam doa. Dan pertanyaan yang kelima, apa yang akan saudara lakukan dengan orang yang setia menemanimu saat ini? Sekali lagi pilihan saudara tidak ada yang salah. Karena faktanya mereka semua sudah masuk dalam daftar 7 orang yang saudara sayangi. Cuma hanya mereka diizinkan pulang duluan. Hanya itu saja. Oleh karena itu peganglah tangan Tuhan dalam iman saudara. Bapa Yahweh itu adalah kasih. Amin. Dan saya kasih pernyataan, dengarkan baik-baik saudara. Ini penting. Apakah dengan setia ibadah? Apakah dengan setia berdoa? Apakah dengan setia membaca kitab suci? Apakah dengan setia menginjil akan membuat Tuhan bertambah mengasihimu? Tidak. Kenapa? Karena cinta Tuhan diberikan kepadamu itu sudah mentok sama sekali. Nggak ada lagi yang bisa diberikan kepada saudara, karena semua sudah diberikan kepada saudara. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau engkau berpikir Tuhan berilah aku cinta, Tuhan bilang salah anakku. Aku sudah memberikan cinta kepadamu sepenuh hati untuk engkau. Justru kalau kita banyak memberitakan Injil, kita banyak berdoa, membaca kitab suci, dan melakukan hal-hal yang rohani, bukan menambah cinta Tuhan kepada kita, harusnya kita yang semakin bertambah cinta kita kepada Dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena Tuhan itu tidak mungkin dituntut cintanya lagi. Lawang sudah diberikan habis-habisan kok saudara. Kematian Yeshua itu menunjukkan bahwa Dia serahkan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kita yang sebetulnya kita ini adalah sampah belaka. Maka saya bisa menyebut Yeshua itu adalah seorang pemulung. Dia mengambil sampah yang tidak ada artinya, tetapi Dia jadikan kita sebagai biji matanya. Posisi kita di hadapan Tuhan itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebaliknya lah sikap kita terhadap Bapa Yahweh itulah yang seharusnya
kita semakin bertambah sayang kepadanya. Siapa yang akan tahu kalau salah satu di antara kita hari ini adalah hari terakhir? Tidak ada yang tahu, saudara. Kemarin saya coba untuk lihat-lihat foto-foto lama saya. Saya coba masuk ke harddisk lama, dan saya coba lihat foto-foto. Ya Tuhan, hati saya tergetar luar biasa. Saya lihat foto-foto yang lama. Ini si A, si B, mereka sudah kembali pulang. Oh, yang ini murtad, meninggalkan Tuhan. Tuh, hati saya susah luar biasa. Ini baru kenangan yang ada di dunia ini. Saya melihat mereka-mereka ini yang sudah pulang duluan. Saya bayangkan betapa nikmatnya dia bisa menikmati negeri cahaya terlebih dahulu. Dan di dalam hatiku berkata, tunggu tanggal mainnya, aku akan susul kamu ke sana. Karena Bapa Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, karena keselamatan kita sudah dijamin kepastiannya. Jadi kita tidak bisa lagi tuntut Tuhan apapun, karena sekali lagi Dia sudah memberikan kepada kita seluruhnya yang Dia miliki. Saudara sadar atau tidak? Kalau cinta Tuhan itu sudah diberikan secara total untuk saudara. Jadi Tuhan itu memberikan cinta bukan separuh-separuh. No. Dia berikan total, aku mencintaimu anakku, aku menyayangi engkau. Itulah cinta Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Yeshua itu adalah perwujudan dari Bapa Yahweh ketika dia mati di atas kayu salib. Artinya seluruh kehidupannya dihabiskan total untuk kita semuanya. Itulah kehebatan Tuhan kita, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang ragu, atau mungkin ada yang siap-siap untuk meninggalkan Tuhan, stop. Keluar dari nama Yahweh Yeshua, engkau akan binasa kekal selama-lamanya. Ingat, Bapa Yahweh itu sudah berikan sepenuhnya kehidupannya untukmu. Kalau engkau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, saya kasih tahu, ketidaknyamanan itu bukan berarti kiamat untuk engkau. Tidak sama sekali. Justru Tuhan bisa pakai hal-hal yang tidak nyaman itu untuk mengangkat kehidupanmu kelak di kemudian hari. Sekarang sedang ada dalam proses, tetap teguh, karena Bapa Yahweh itu mencintai saudara. Jadi tidak usah ragu akan kekuatan cintanya Bapak Ibu. Yang terpenting kita memiliki hubungan satu dengan yang lain, yaitu saling mengasihi. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kenapa tadi saya katakan di dalam jendela sebelumnya, yaitu ini, ya. Kenapa saya sebut? Karena Bapa Yahweh, kalau zaman dulu, dia tinggal di bait suci, kemah suci. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Bapa Yahweh itu tinggal di kemah suci. Dia ada bersama jemaat Israel. Kalau pagi berbentuk tiang awan, kalau malam bentuknya seperti api, bahkan nyala terang, saudara. Menerangi gelapnya padang gurun dan memberikan kehangatan di tengah dinginnya cuaca. Tetapi kemudian diberikanlah tempat oleh Salomo yang dikenal dengan bait suci Salomo. Dia tinggal di sana. Tapi saya beritahu kepada saudara,
Ketika Yesua mati dan bangkit kembali, maka Tuhan datang kembali. Dia tidak tinggal di tempat-tempat bikinan manusia, tetapi dia tinggal di dalam hati saudara semuanya. Itu sebabnya saya kasih latar belakang ini, dan di dalam kitab 1 Korintus dikatakan pasal 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ini penting Bapak Ibu. Saya munculkan kembali untuk saya baca ayatnya. Dan sekarang yang terakhir yaitu anak-anak. Coba saudara perhatikan anak ini. Beda kulit saudara. Tetapi apakah mereka bertengkar? Oh tidak. Tetapi pertengkaran itu justru setelah mereka dewasa. Terjadi jurang pemisah. Tetapi ketika anak-anak, mereka menyatu saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 18 ayat 3-5. Dan berkata, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam kerajaan surga atau kerajaan Samaim. Dan siapa yang sekiranya dapat menerima anak kecil seperti yang satu ini atas namaku, ia menerima aku. Saya melihat gambar ini, hati saya penuh sukacita dan rasa damai. Tetapi coba saudara lihat, setelah dewasa orang rebutan kekuasaan, gontok-gontokan, cari massa, keroyok-keroyokan, bunuh-bunuhan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Tentu saja tidak. Oleh karena itu saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita diadu domba oleh kuasa kegelapan. Jadi peganglah tangan Tuhan dalam iman. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah bertanya Tuhan, berikanlah kasih-Mu kepadaku. Pertanyaan itu akan dijawab, aku sudah memberikan kepadamu anakku. Tetapi pemberianku bukan separuh, bukan 3/4, tapi seluruh hidupku aku curahkan kepadamu. Kematian Yesua HaMasyiah itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Bapa Yahweh Sang Pencipta alam jagat raya ini sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk keselamatan kita. Coba tolong dihargai, khususnya para gembala. Jangan engkau bertahan dalam kesalahan hanya karena cari amannya. Saudara campur-campur, padahal saudara sudah mengakui nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada orang yang bertanya kepada kita, lah saya kok mengalami penyakit yang demikian lama? Saya bahkan merasa Tuhan itu sangat kejam. Saya katakan, engkau salah bro. Kalau sampai engkau berpikir bahwa Tuhan itu tidak mencintaimu. Dia bukan kejam padamu, tetapi dia kejam terhadap dosa yang ada di dalam dirimu. Tapi coba hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Yang Tuhan benci bukan kita, tapi dosa-dosa kita. Saudara harus paham itu. Kenapa harus ada neraka? Karena tidak mungkin orang berdosa tinggal bersama Bapa Yahweh.
dia akan jauh lebih sengsara dibanding masuk ke dalam neraka. Karena Bapa Yahweh itu Maha Kudus. Kehidupan yang penuh dengan noda dosa nggak akan membawa manusia tahan jika tinggal di Syamaim. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini jikalau saudara mendengarkan materi ini, Tuhan itu sedang mengulurkan tangannya untuk engkau dan katakan, anakku, aku mencintai engkau, peganglah tanganku. Dan Tuhan memberikan kebebasan. Engkau boleh pegang tangannya, engkau boleh singkirkan tangannya, bahkan engkau pun punya kebebasan untuk menghujat. Makanya saya katakan hati-hati. Kalau sudah kita menyangkut nama kudus Bapa Yahweh, jangan main-main. Itu nama yang maha suci, saudara. Orang Israel saja sampai keblinger, saking tidak beraninya memanggil nama Bapa. Tapi kadang kita melihat banyak sekali orang yang melecehkan nama Bapa. Pagi hari ini, saya katakan, jikalau saudara berbuat dosa, saudara melukai hati Bapa, itu sama artinya saudara ajak ribut dengan Bapa, menantang Tuhan yang dikasihinya, yang mengasihinya. Saya selalu ingat kalau sudah bicara iman, dengan 3 pemuda, Hananya, Misael, Azaria. 3 pemuda ini bisa saja berpura-pura. Dia bisa saja mengatakan, ketika Raja Nebukadnezar berkata, kalau nanti ada suara musik, suara genderang, ceracap, serdam, semua bunyi, kamu harus sujud. Kalau tidak sujud, kamu akan masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bisa saja 3 pemuda itu berpikir, ya udahlah kita pakai hikmat akal budi. Sama seperti pendeta sekarang kan begitu. Pakai hikmat bro, pakai hikmat katanya. Sama kan? 3 pemuda itu juga bisa berkata, lebih baik kita pakai hikmat daripada kita susah. Toh Tuhan itu kan maha pengampun. Betul nggak? Tuhan itu maha pengampun, saudara? Bisa kan itu dimanipulasi istilah maha pengampun. Udah kita sembah saja patung itu. Nanti kalau mereka sudah bubar tinggal minta ampun. Tuhan maha pengampun kan? Itu artinya memanipulasi firman Tuhan. Dan itu tidak bisa bicara tentang iman. Yang namanya iman, dia berani lawan arus. Sebesar apapun arusnya. Karena yang namanya iman, kita harus percaya. Mungkin kita bisa celaka seperti 3 pemuda itu. Tetapi ingat, disitulah ada Bapa Yahweh yang menjagai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau mau bicara hikmat akal budi, saya katakan, orang berkata, aku benci Tuhan, hari ini nggak mungkin saudara langsung mati saat itu. Jangan saudara pikir, loh saya pakai nama ini ada mujizat, buktinya saya begini ada. Loh saya bilang Anda enggak perlu panggil Yahweh, hujat Bapa Yahweh. Apakah saudara langsung mati? Tidak. Tapi ketika engkau mati nanti urusannya jadi panjang. Oleh karena itu saya katakan dengan tegas, inilah saatnya saya katakan apa yang ada di dalam hatimu. Kembali ke tema asal, siapa yang ada di dalam dirimu? Dan saya katakan keempat saudara kita itu sangat luar biasa. Karena mereka mampu menunjukkan betapa dia juga memiliki kasih kepada 7 orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa tadi saya bikin permainan seperti itu? Saya sebetulnya hanya untuk menyentuh perasaan saudara pada orang-orang yang saudara sayangi, mumpung mereka masih hidup. Jangan sampai ketika mereka sudah tiada, baru engkau mau menunjukkan cintamu kepada mereka. Percuma, nggak ada artinya. Kalau saudara ingin tempat
letakkan cintamu itu di atas segala-galanya. Karena mereka yang ada dalam dirimu adalah orang-orang yang juga menyayangi dan mengasihi saudara. Kalau manusia saja bisa mengasihi, terlebih lagi Bapa Yahweh. Cintanya dia kepada saudara tak terbatas. Saya di sini sebagai gembala jemaat, saya akan terus memacu saudara untuk kita memiliki kekuatan cinta kepada Tuhan maupun pada orang-orang yang ada di samping kita semakin dekat dan hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar saat ini menjadi bagian dalam hidup kami, semakin memiliki kekuatan cinta yang semakin bertambah besar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak mengadakan penjualan makanan di depan Keilat untuk dana retreat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat, dapat mengunjungi stand setelah ibadah minggu pagi. Dukungan doa untuk anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan menghadapi penilaian akhir semester 1 pada hari Senin 27 November 2023 sampai hari Sabtu 2 Desember 2023. Divisi Anak akan mengadakan piknik anak untuk kelas balita hingga kelas 3 SD di Kebun Binatang Gembira Lokal Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2023 dengan biaya Rp150.000 per anak. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan retreat pada hari Senin sampai Rabu tanggal 25 sampai dengan 27 Desember 2023. Bertempatkan di gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia 10 sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa memulai menabung di tiap hari Minggu di guru masing-masing kelas. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Rangkaian acara tutup tahun 2023 Beauty Class khusus pelayan dan jemaat Keilat Aleph Tau pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 6 sore. Bagi saudari yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Beauty di nomor 0819 9844 5549 dalam tenggat waktu 19 November hingga 3 Desember 2023. Basar akhir tahun Keilat Aleph Tau pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga selesai. Terdiri dari basar makanan, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, gigi gratis, potong rambut gratis, pijat refleksi, dan donor darah. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Keilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videographer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, bisa menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu sampai 31 Desember 2023. Telah tersedia kalender tahun 2024.
Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asyir yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Bagi yang sekolah, yang akan tes, silahkan maju ke depan, saya akan doakan. Ya, yang akan tes, maju ke depan sini semua ya. Yang tidak, saudara bisa dukung doa. Ayo kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat pagi hari ini selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, minta hikmat akal budi untuk anak-anak-Mu yang akan tes. Tuhan tolong beri kepandaian mereka. Amin. Apapun yang mereka pelajari, Tuhan buat mereka ingat semuanya. Amin. Dan bisa mengerjakan soal dengan jujur. Amin. Dan menjadi anak-anak yang cerdas dan pandai. Amin. Kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu. Segala setan kebodohan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi ujian esok di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Baero, Baruk ata Besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friatmat, kau frifahem, teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka Yevarecheka Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yevarecheka
pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati selalu. Haleluya. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.